Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang yang saya hormati Bapak Firman Fauzi dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Vika Putri Erika dan rekan-rekan saya Putri Cynthia, Magdalena, Bimo Putra Nugraha, dan Azwa Ramadan. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 2 pengantar ekonomi mikro dengan teori produksi jangka pendek dan jangka panjang. Berikut penjelasannya. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan kita jual di pasar. Bagaimana sih cara menentukan penawaran dan jumlah barang yang akan kita tawarkan? Yang pertama, kita harus mengetahui biaya-biaya yang akan dikeluarkan, berawal dari prinsip dasar produksi. Untuk konsep produksi sendiri yang biasa digunakan di analisa ekonomi berbeda dengan konsep biasa yang sering digunakan secara umum. Penggunaan kata biaya biasanya berkaitan dengan materi yang akan dipikul atau dikeluarkan oleh produsen. Akan tetapi pengertian ini sering kabur karena ada pengeluaran yang dikeluarkan sebagai biaya, ada juga pengeluaran yang dikeluarkan sebagai komponen biaya. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah. Antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Kedua, apa yang dimaksud teori jangka pendek? Dan ketiga, apa yang dimaksud dengan teori jangka panjang? Selanjutnya ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui konsep biaya produksi, yang kedua, memahami teori produksi jangka pendek, dan ketiga, memahami teori produksi jangka panjang. Bab 2, landasan teori. 1. Konsep biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh prosedur untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan yang mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai oleh adalah merupakan sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang tersebut. Biaya oportunis. Biaya oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam sesuatu penggunaan. Alternatif biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 2. Bahan pembantu atau penolong. 3. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja, kuli hingga direktur. 4. Penyusutan peralatan produksi. 5. Uang modal atau sewa. 6. Biaya penunjangan seperti biaya angkut, biaya administrasi pemilihan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi. Biaya pemasaran seperti biaya iklan. 8. Pajak. Pandangan akuntan mengenai biaya mengenakan pada biaya-biaya langsung, biaya historis, dan biaya-biaya lainnya. Maka definisinya, biaya menurut ahli ekonomi setiap sumber daya adalah pembayaran yang diperlukan supaya sumber daya tersebut pada menggunakan yang sekarang. Dengan kata lain, biaya ekonomi sesuatu sumber daya tersebut pada alternatif kesempatan penggunaan yang terbaik. Produksi tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dan lahan, tetapi juga waktu untuk memperhitungkan peran waktu dalam produksi dan biaya. Dibedakan menjadi 2 periode waktu yang berbeda. Jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok jadi dan harga pokok produk pada akhir periode. Akuntansi masih di dalam proses. Biaya produksi digolongkan 3 jenis dan yang juga merupakan biaya produksi. Elemen-elemen utama dari biaya produksi meliputi 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik.
umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pembelian pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu kerjaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit, semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor biaya produksi, dan input lainnya yang dibayar melalui pasaran pembayaran berupa uang. Biaya implisit, biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat karena secara langsung, misalnya biaya penyusutan barang modal. Yang selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi jika ditinjau dari jangka waktunya terbagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek maksudnya adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah oleh perusahaan jumlah-jumlahnya. Kemudian kalau jangka waktu panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksinya yang akan digunakan. Dan semua biaya-biaya yang digunakan di biaya jangka waktu panjang ini selanjutnya akan disebut sebagai variabel. Ada dua teori yang terbagi di dalam teori biaya jangka pendek ini. Yang pertama, bila ditinjau dari tujuan biayanya, terbagi kembali menjadi dua, yaitu direct cost atau biaya langsung dan indirect cost biaya atau biaya tidak langsung. Perbedaannya adalah kalau biaya langsung atau direct cost adalah biaya-biaya yang input dan outputnya itu bisa ditinjau secara langsung prosesnya. Biaya langsung atau direct cost itu adalah biaya-biaya yang proses input dan outputnya bisa ditinjau secara langsung, seperti bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya tidak langsung adalah sebaliknya, yaitu biaya-biaya yang proses input dan outputnya tidak dapat ditinjau secara langsung, seperti biaya asuransi, biaya penyusutan gedung, biaya listrik, atau biaya sewa pabrik. Kemudian biaya tidak langsung, jika kita lihat dalam hubungannya dengan volume kegiatan, terbagi kembali menjadi 8. Yang pertama, biaya tetap total. Yang kedua, biaya variabel total. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Yang keenam, biaya total rata-rata. Yang ketujuh, biaya marginal. Dan yang kedelapan, hubungannya dengan kurva-kurva lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Biaya tetap total atau total fixed cost atau kita sebut dengan FC, maksudnya adalah biaya-biaya yang tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan sedang tidak dalam berproduksi. Seperti contohnya gaji pegawai, sewa tanah, pembelian mesin-mesin, itu wajib dikeluarkan walaupun sebenarnya perusahaan tidak dalam posisi kegiatan produksi. Dalam rumus biaya tetap total kita singkat menjadi TC atau total cost. Untuk mencari rumus total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost, FC plus VC. Namun jika kita ingin mencari nilai FC, berarti FC sama dengan TC, total cost diambil atau dikurangi dengan variable cost atau VC. Lalu yang kedua adalah biaya variable cost. Untuk biaya variable cost ini, rumusnya adalah yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel definisinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila atau hanya jika perusahaan sedang dalam berproduksi. Kemudian untuk biayanya juga kita lihat tergantung dari perusahaan produksinya besar atau kecil. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka biayanya juga akan semakin besar. Kemudian untuk mencari rumus biaya variabel atau variable cost, VC sama dengan TC atau total cost dikurangi fixed cost atau FC. Yang selanjutnya adalah biaya total atau total cost. Total cost itu rumusnya adalah TC
sama dengan fixed cost atau FC ditambah dengan variable cost. Itu merupakan total cost, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang biasanya terdiri dari fixed cost dan variable cost. Yang selanjutnya adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Ini adalah hasil bagi dari jumlah barang yang dihasilkan dengan biaya tetap total. Kemudian yang kelima ada biaya variabel rata-rata atau average fixed cost atau AVC. Ini adalah biaya dari satuan unit variabel. Untuk mencari biaya ini, kita hanya perlu membagi antara biaya variabel total dengan kuantitas barang. Yang selanjutnya, yang keenam, ada biaya total rata-rata atau average cost atau AC. AC atau average cost adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi jumlah barang tertentu atau quantity. Kemudian untuk rumus mencari average cost, seperti yang tadi sudah saya bilang, ini adalah hasil bagi antara total cost dengan quantity. Berarti TC, total cost, dibagi dengan quantity. Atau bisa juga dengan variable cost ditambah dengan fixed cost dibagi quantity. Lalu yang ketujuh ada biaya marginal atau marginal cost atau MC. MC atau biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena adanya tambahan satu unit produksi. Dan perhitungan biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas barang yang diproduksi. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada hubungan antara kurva-kurva biaya. Berkaitan dengan hal itu, antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata maupun dengan kurva biaya variabel terdapat hubungan tertentu. Apabila biaya marginal lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata, maka nilai biaya variabel rata-rata akan menurun. Dan sebaliknya, jika biaya marginal lebih besar daripada average variable cost atau biaya variabel rata-rata, maka nilai average cost atau average variable cost atau biaya variabel rata-ratanya akan semakin besar. Kesimpulannya, dari dua pernyataan tersebut, kurva AVC dipotong oleh kurva MC atau marginal cost di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan juga bahwa kurva average cost dipotong oleh kurva marginal cost pada titik terendah kurva average cost. Kembali lagi ke pembahasan biaya jangka panjang. Pemahamannya adalah perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakan. Oleh karena itu, dalam biaya produksi tidak perlu lagi ada yang dibedakan, terutama dengan biaya total dan biaya berubah. Karena dalam jangka panjang, semua biaya dapat disebut dengan biaya variabel. Berikut macam-macam biaya dalam biaya jangka panjang. Yang pertama ada biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau AC. Biaya ini merupakan hasil bagi antara biaya total dibagi dengan jumlah output. Untuk rumusnya LAC sama dengan LTC dibagi dengan quantity. Yang kedua adalah biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus LMC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang atau LTC dibagi dengan kuantiti atau perubahan output. Dan yang terakhir adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost atau LTC. Biaya total jangka panjang ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya sifatnya variabel atau bersifat variabel.
biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan rumus LTC sama dengan LVC. LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Halo, saya Zul Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai poin faktor-faktor biaya produksi. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Faktor produksi biasanya digunakan dalam proses di mana saja atau dibagi menjadi 4 atau dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada sumber daya alam dan yang kedua ada sumber daya manusia atau kita bisa sebut tenaga kerja manusia. Yang ketiga sumber daya modal dan yang keempat ada sumber daya pengusaha. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Kurva L-ras berbentuk huruf U disebabkan oleh faktor utamanya yaitu economies of scale dan diseconomies of scale. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Skala ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu skala ekonomi. Suatu kondisi di mana biaya rata-rata produksi menurun seiring dengan peningkatan output. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor berikut ini yang saya akan menjelaskan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang besar, dilakukanlah spesialisasi atau kita bisa sebut pekerja harus melakukan di bidangnya saja atau di apa tugasnya dari pekerja tersebut. Oke. Hal tersebut ini menambah keterampilan mereka dan produktivitas mereka akan semakin tinggi dan menurunkan biaya per unit dari produksi tersebut akan semakin hemat. Dan yang kedua ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan dan ini juga menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Dan yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Oke. Dari dalam ini perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang. Oke. Di perusahaan itu pasti ada kok barang-barang yang terbuang atau tidak terpakai. Nah, di dalam hal ini residu dari cukup banyak residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dan keseluruhan operasi perusahaan. Dan yang keempat, kalau suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan besar tersebut. Oke. Kita lanjut di next slide. Skala tidak ekonomis atau kita bisa sebut diseconomies of scale adalah suatu kondisi di mana biaya rata-rata produksi meningkat seiring dengan peningkatan output. Hal ini terjadi karena adanya faktor berikut ini. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ada complexity system management. Dengan meningkatkan skala produksi, perusahaan menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dikelola. Hal ini dapat meningkatkan biaya manajemen. Oke. Yang kedua ada jarak antara unit produksi. Dengan meningkatkan skala produksi, perusahaan perlu membangun unit produksi baru di lokasi yang lebih jauh dan hal ini dapat meningkatkan biaya transportasi dan logistik. Oke. Yang ketiga ada ketersediaan bahan baku dan juga input lainnya. Dengan meningkatkan skala produksi, perusahaan mungkin perlu bersaing dengan perusahaan lain juga untuk mendapatkan bahan baku dan input lainnya. Oke. Hal ini dapat meningkatkan biaya pembelian bahan baku dan input lainnya juga. Ketiga, pembahasan kasus. Selanjutnya, pembahasan kasus mengenai teori produksi. Diketahui dalam memproduksi 50 potong burger McBacky diperlukan biaya total sebesar 100. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 75 dan biaya variabelnya sebesar 25. Berdasarkan hal tersebut, berapakah biaya variabel rata-rata atau disebut APC yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi burger McBacky? Diketahui biaya total yang produksi 50 potong burger McPatty adalah 100. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 75.
biaya variabel adalah 25. Yang ditanya berapakah biaya variabel rata-rata tersebut AVC yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi burger McBetty. Jawabannya, biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel, atau 100 sama dengan 75 ditambah biaya variabel. Biaya variabel ditambah 100 kurang 75 sama dengan 25. Biaya variabel rata-rata tersebut AVC sama dengan biaya variabel dibagi jumlah unit produksi sama dengan 25 dibagi 50 burger. AVC sama dengan 0,5 burger. Jadi, biaya variabel rata-rata tersebut AVC yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi satu burger McBetty adalah 0,5. Selanjutnya bab 4, penutup. Kesimpulannya, biaya produksi merupakan semua beban yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk dapat menghasilkan suatu barang atau produksi. Dalam teori ini dikenal berbagai macam biaya dan dibedakan menurut jangka waktunya, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Biaya tetap ialah biaya besarnya tidak tergantung pada hasil produksi. Artinya, biaya tetap dikeluarkan dengan jumlah sama meskipun hasil produksi mengalami penurunan. Sedangkan biaya variabel ialah biaya besarnya berubah-ubah. Mengikuti biaya produksi, artinya biaya ini akan semakin banyak dikeluarkan apabila produksi yang dihasilkan semakin meningkat. Dan pada teori biaya produksi periode jangka panjang sebuah biaya bersifat variabel berubah-ubah, sedangkan pada periode jangka pendek biaya bersifat tetap atau tidak tersebut tidak berubah. Sebelum presentasi ini kami akhiri, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Demikian, terima kasih Bapak Firman Fauzi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.